Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Hendak disembelih oleh bapaknya, Nabi Ibrahim. Setan menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Sembelihan diganti dengan domba yang besar. Awal ibadah haji dan kurban pada Idul Adha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-8 di antara 25 Nabi dan Rasul, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nama Ismail bin Ibrahim. Garis keturunan dari Adam alaihissalam, Syed, Anus, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris alaihissalam, Matusaleh, Lamak, Nuh alaihissalam, Syam, Arfaksad, Salih, Abir, Walid, Ra'um, Sarud, Nahur, Tarak, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Usia 137 tahun. Periode sejarah dari tahun 1911 sampai 1744 sebelum Masehi. Tempat diutus Mekah. Jumlah keturunannya 12 anak, 4 wafat Mekah. Sebutan kaumnya Amalik dan kabilah Yaman. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Saat Nabi Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Lahir tahun 1997 sebelum Masehi. Surah 37 As-Saffat ayat 100 sampai 101. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Demikian juga dengan ibundanya Siti Hajar. Siti Hajar adalah sosok yang begitu tegar, tabah, juga senantiasa bertawakal hanya kepada Allah semata. Ia juga menjadi cerminan sebagai seorang istri yang kuat dan tidak mudah putus asa, meski kesulitan bertubi-tubi menimpanya. Ketika ada padang pasir yang gersang, ketika berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali mencari air untuk Ismail kecil. Ketika Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, membesarkan Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil dalam waktu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi mereka kembali, sementara Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah pohon besar dekat air Zam-Zam. Ketika ia melihat Nabi Ibrahim, dia bangun dan menghampirinya. Lalu keduanya melakukan sebagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anak dan sebagaimana yang dilakukan anak terhadap orang tuanya. Saat itu Nabi Ismail berumur telah sanggup berusaha, berarti sekitar usia 17 tahun ke atas. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun lebih. Surat 37 As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Di sini terbukti bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang sabar dan patuh kepada orang tuanya. Ketika berjalan menuju ke tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan lokasi Mina dan diturunkan ke Al-Aqabah. Setan lalu menampakkan diri di hadapan Nabi Ibrahim di atas batu besar. Jibril pun berkata kepada Ibrahim, "Rajam dia." Lalu Ibrahim pun melemparkan 7 batu kecil kepada setan yang tepat berada di depannya. Dan ketika Ibrahim melempar batu kecil tersebut, setan pun menghilang di hadapannya. Kemudian setan kembali datang dan menampakkan diri di atas batu yang sedang. Jibril pun kembali berkata, "Rajam dia." Dan Ibrahim pun melakukan hal yang sama, itu dengan melemparkan batu kecil kerikil kembali dengan 7 batu sehingga setan tersebut menghilang. Pada saat itu setan kembali muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini setan muncul di atas batu kecil. Jibril pun kembali memerintahkan kepada Ibrahim untuk melempar batu kembali. Jibril berkata, "Rajam dia." Ibrahim pun melempar kembali 7 batu tersebut kepada setan, yang setan itu pun menghilang kembali dan tidak nampak untuk ketiga kalinya. Jadi Sarah digoda setan. Rencana setan tentunya tidak berhasil. Setan berupaya mengganggu Nabi Ibrahim dengan berbagai cara, tetapi setan pun tidak berhasil. Kemudian setan pun mulai membujuk istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, dengan cara bahwa seorang ibu tentunya tidak akan pernah merelakan anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Namun Siti Hajar pun tidak ragu untuk mengikuti perintah suaminya, dan Siti Hajar pun melakukan hal yang sama, yaitu melempari setan dengan batu kerikil sebanyak 7 buah. Ismail alaihissalam digoda setan. Setan pun tidak kehabisan akal. Ia pun menggoyangkan iman Ismail, karena setan pun beranggapan bahwa Ismail dapat digoyahkan imannya. Namun Ismail pun melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melempari setan dengan 7 buah kerikil juga. Kegiatan melempar setan atau jumroh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam diabadikan dalam ibadah haji. Adapun tiang yang berada di lokasi lempar jumroh adalah sebagai tempat penanda bahwa setan muncul di tempat tersebut, yang lantas dilempar kerikil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di lokasi itu terdapat 3 tugu untuk melempar jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Dan masing-masing tiang tersebut memiliki jarak antara 200 meter hingga 250 meter. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setibanya di Aqabah, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Setelah membaringkan Ismail untuk disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim dan menghentikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mujizatnya dengan mengganti Ismail dengan sembelihan hewan yang besar. Surat 37 As-Saffat ayat 103-107. Kala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim." Sesungguhnya kamu, Ibrahim, telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda mengenai ibadah yang paling dicintai Allah ialah berkorban. Bahkan nantinya hewan yang disembelih akan datang di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah menjadi hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk rambut dan bulunya. Dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban." Demikian kisah Nabi Ismail yang paling sabar dan paling penurut kepada orang tuanya ketika akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan domba yang besar. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.